Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalifa SKM. Saat ini saya menjabat sebagai penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas Kendal Sari, Kota Malang. Dan saat ini saya sedang melaksanakan pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 113 BPSDM Provinsi Jawa Timur. Dan widya iswara saya adalah Ibu Dwi Indah Apriani SEMAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan learning journal tentang harmonis, di mana harmonis ini adalah salah satu dari core value ASN, yaitu berakhlak, dan hanya ini adalah singkatan dari harmonis. Yang pertama adalah terkait nilai penting perilaku harmonis. Berawal dari Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman baik dari sumber daya alam maupun keanekaragaman suku, agama, budaya, dan bahasa dari berbagai provinsi yang ada di dalamnya. Keanekaragaman tersebut dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan, namun juga dapat menimbulkan ancaman bila tidak adanya rasa saling menghargai dan menghormati maupun rasa saling tolong-menolong satu sama lain. Dalam proses menjaga kesatuan NKRI demi tercapainya tujuan negara sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan adanya perilaku harmonis yang diaplikasikan oleh berbagai pihak, termasuk pada kami sebagai ASN. Pengertian harmonis sendiri merupakan kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Dengan kata lain, harmoni dikatakan apabila setiap komponen atau pihak dapat memberikan kinerja yang saling mendukung demi tercapainya suatu tujuan. Pada kali ini saya analogikan sebagai adanya kegiatan orkestra. Pada kegiatan orkestra ini dapat merupakan menjadi contoh adanya keharmonisan. Kita dapat melihat adanya pemain-pemain musik, baik pemain biola, pemain seruling, pemain piano, dan lain sebagainya melakukan perannya masing-masing dengan baik sehingga mewujudkan adanya musik yang bisa kita nikmati dengan indah. Wujud harmonis bagi seorang ASN. ASN merupakan penyelenggara pelayanan publik yang diatur dalam perundang-undangan dan memiliki 3 tugas fungsi, yaitu pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Apabila kita kaitkan dengan wujud pelaksanaan harmonis, maka di poin ketiga ini sebagai perekat dan pemersatu bangsa sangat erat kaitannya harus dimiliki oleh ASN. Dalam proses pengadaannya, seorang ASN sendiri itu dipilih tanpa adanya membeda-bedakan agama, ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, dan sebagainya, tetapi murni dari kesesuaian kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Oleh karenanya, selama berperan sebagai ASN di lingkungan kerja, tidak mungkin ia tidak menemui adanya keberagaman, baik keberagaman pada sesama ASN maupun dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, makna harmonis pada seorang ASN sendiri ini sangat penting dalam rangka berkontribusi penyelenggaraan pelayanan publik sendiri. Seorang ASN harus dapat menciptakan pola kerja yang harmonis dan kondusif di lingkungan kerjanya agar tercipta rasa aman dan nyaman saat bekerja sehingga mencapai produktivitas dan kinerja yang terbaik. Hal ini diartikan ketika dalam lingkungan kerja ASN-ASN yang saling bekerja sama dapat menghargai atau saling ada rasa menghargai dan saling rasa tolong-menolong, akhirnya tidak menimbulkan konflik dan juga menimbulkan rasa aman dan nyaman selama bekerja, maka dapat mencapai produktivitas dan kinerja yang terbaik dari masing-masing ASN-nya. Nah, di sini ibarat kata ada teamwork atau tim kerja, maka setiap ASN ini harus bersikap adil dan netral. Artinya adil di sini tidak membeda-bedakan dan juga netral. Artinya tidak adanya kecenderungan pada suatu
komunitas tertentu, tapi ASN ini mengedepankan adanya kepentingan bersama. ASN harus juga mampu saling menghargai kinerja dan kerjasama dengan timnya. Setiap ASN harus berempati saling menolong apabila ada rekan kerja yang lain yang membutuhkan bantuan. Dalam mencapai harmonisasi itu sendiri, maka harus dibutuhkan rasa empati dan saling menolong di sesama tim kerja supaya mencapai produktivitas dan juga tujuan yang terbaik. Setiap ASN bersikap profesional, solutif, dan toleran terhadap perbedaan. Tentunya dalam proses pekerjaan pasti ada perbedaan, baik itu perbedaan sikap, perbedaan pola pandang antara satu ASN dengan yang lain. Oleh karena itu, harus ada rasa toleran sehingga tidak muncul konflik-konflik yang tidak diinginkan. Yang terakhir adalah manfaat budaya harmonis bagi ASN. Saya menyimpulkan ada 4 manfaat yang dapat didapatkan daripada perilaku harmonis bagi seorang ASN. Yang pertama yaitu menjadi figur atau teladan di lingkungan masyarakatnya. Hal ini yaitu terkait dengan fungsi ASN sebagai pemersatu bangsa. Maka apabila ASN ini dapat mencerminkan adanya perekat dan pemersatu bangsa, ia juga bisa menjadi figur dan teladan yang baik di lingkungan masyarakatnya. Yang kedua yaitu ASN menjadi pengayom yang mengedepankan kepentingan bersama tanpa mendiskriminasi kaum-kaum minoritas. Masih terkait dengan poin pertama. Yang ketiga yaitu berlomba untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja lebih baik. Karena adanya harmonisasi, oleh karena itu semua ASN atau semua tim kerja ini akan berlomba-lomba untuk meningkatkan produktivitasnya supaya mencapai kinerja yang lebih baik dan juga tujuan organisasi dapat tercapai seperti di poin 4, visi misi organisasi berjalan dengan baik dan mencapai kepuasan masyarakat. Baik, sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang materi harmonis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.